Oke, selamat pagi. Udah ya, Bu? Ya, kita sudah mulai ya. Istirahatnya Oh, iya. sudah habis. Berarti minumannya silakan diletakkan di sampingnya. Yuk, pagi semuanya. Ya, sudah minumnya, ayo. Silakan disimpan minumannya. Jos, jangan lari-lari, Jos. Ayo. Kameranya semuanya dinyalakan. Kameranya dinyalai ya. Kita mulai, buku paketnya sudah disiapkan? Sudah ada buku paketnya? Ada, Bu. Ya, nanti yang nggak ada bisa dilihat di layar ya. Kita mau masuk, tapi sebelumnya Ibu Maria mau bertanya siapa yang masih ingat? Minggu lalu kita bahas tentang apa? Ayo, siapa yang ingat? Minggu lalu kita bahas tentang apa? Lokomotor. Gerak? Gerak lokomotor. Gerak lokomotor. Apa itu gerak lokomotor? Apa itu gerak Gerak yang lokomotor? dilakukan dengan berpindah. Gerak yang dilakukan dengan berpindah. Apa? Gerak. Gerak apa? Gerak yang dilakukan dengan berpindah tempat. Ya, gerak yang dilakukan dengan berpindah tempat. Siapa yang masih ingat contohnya apa aja contohnya? Berlari, berjalan, melompat. Berlari, berjalan, melompat. Habis itu? Loncat. Berguling. Guling. Guling katanya. Apalagi yang berpindah tempat. Tapi yang kita bahas minggu lalu apa ya? Jalan mundur. Berjalan mundur. Berjalan mundur. Non lokomotor. Oh, non lokomotor, Ibu Maria masih di lokomotor loh ya. Jadi ada berjalan mundur, berjalan ke samping, berjalan lurus itu ya. Berapa, Bu? Nah, oke, sekarang kita masuk. Silakan anak-anak buka buku paketnya di halaman 5. Halaman 5. Sudah, kalau sudah kembali ke layar. Ya. Hari ini kita masuk di bermain atau permainan ya. Kira-kira kita mau ngapain ya? Yo, diam dulu semuanya, diperhatikan. Ayo. Ya, tapi sebelum kita masuk ini di permainan ini, kita akan mengulang yang tentang berjalan mundur, berjalan ke samping dan melompat ya. Jadi kalau kita bermain, layarnya Ibu Maria masih jaringan. Bentar ya, Ibu Maria coba ulang. Ya, sudah muncul belum ya di layar? Udah, Bu. Ya, ya. Yang pertama, kita kan minggu lalu sudah bahas yang berjalan mundur. Nah, sekarang berjalan mundurnya dengan lomba ya. Karena kan ini sekarang tentang bermain ya. Jadi kita mau lomba kayak mana sih lomba berjalan mundur? Kita lihat dulu ya videonya ya. Apakah videonya ada suara? Gak ada ya? Kecil suaranya. Kecil Tidak ya? ada, Bu. Oke deh, Ibu Maria sambil ngomong, tapi perhatikan ya. Nah, ini untuk yang berjalan mundur. Jadi kita nanti berdirinya mulai dari garis start, kemudian kita berjalan mundur sampai kembali lagi. Ya, seperti itu ya. Tapi untuk supaya kita bisa menoleh, kita boleh melirikkan pandangan kita ke samping. Nah, seperti itu ya. Bayangan untuk lomba berjalan mundur. Coba Ibu Maria ulang lagi.
Ya, ini videonya ini ada di buku paket sebenarnya yang ada barcode-nya. Jadi kita harus jaga jarak saat berjalan mundur, jangan terlalu mepet dengan teman kita ya, supaya kita tidak tabrakan dengan teman. Nah, siapa yang duluan sampai ya dia jadi pemenangnya ya untuk yang berjalan mundur. Kalau kita di sekolah ini mungkin bisa dipraktekkan ya. Oke, next. Yang berikutnya ada berjalan ke samping. Nah, sekarang ini dalam bentuk lomba ya. Kita lihat videonya. Jadi kalau berjalan ke samping, kita melangkah kakinya ke samping ya. Mau kemana? Samping kiri atau samping kanan? Sesuai dengan garis yang sudah dibuat tuh ya. Sama, mulai dari garis start, kemudian kembali lagi ke garis finishnya. Ini langkahnya dia lebih cepat, jadi kelihatan seperti orang lari ya, padahal dia hanya melangkah ya. Nah, kok ini jadi lari-lari bukannya? Ya, modelnya kayak lari, tapi sebenarnya dia melangkahnya lebih cepat. Jadi kayak orang lari ya. Next, yang ketiga. Nah, di buku paket nggak ada, tapi ini kalau lompat atau meloncat itu bisa kita bikin permainan ya. Permainannya seperti apa? Ada yang tahu nggak ini di layar siapa? Ya, sama siapa? Sama siapa ya ini? Miss Nelly. Ya, Miss Nelly ya. Karena Ibu Maria nggak ada temannya, jadi Ibu Maria minta tolong sama Miss Nelly. Nih ya, Ibu Maria sama Miss Nelly praktekkan yang bermain lompat. Nah, jadi kita bisa berpasangan atau bisa lebih dari 2 orang ya. Kita lompat ke depan, sembarang mau berapa langkah, mau 3 langkah atau mau 4 langkah gitu ya. Jadi harus sama-sama lompatnya kakinya. Baru lompat ke belakang, ke samping kiri, kemudian kita lompat ke samping kanan ya, seperti itu ya Ibu Maria ulang ya. Bu. Iya. Oh, itu tadi Bu Guru lompatnya kayak kuda ya. Ya kuda ya, ini dilihat ya. Nah, kalau misalnya kita berdua, kita bisa berdua aja temannya. Tapi kalau lebih dari 2 bisa juga. Tapi kita harus sama-sama. Jadi nggak ada yang ke kiri, nggak ada yang ke kanan. Jadi semuanya sama-sama ke kiri dan ke kanan. Oke, selanjutnya materi yang di halaman 5. Tradisional, ya. Pasti apa? Apa permainan tradisional? Lompat tali. Lompat tali. Apa itu permainan tradisional? Lompat tali. Pengertiannya dulu, itu contohnya. Apa kira-kira? Ada yang pernah dengar? Ada juga rakyat. Permainan tradisional bayi. Permainan rakyat. Ya, permainan rakyat katanya ya. Nah, permainan tradisional adalah permainan yang dilakukan oleh anak-anak pada zaman dahulu. Tapi sekarang juga permainan ini masih sering dilakukan ya. Terus permainan ini kebanyakan dimainkannya dengan cara berkelompok. Jadi nggak sendiri mainnya. Jadi dia berkelompok, bisa 1 lebih lah, pokoknya 2 atau lebih dari 2 ya. Jadi nggak sendiri mainnya ya. Bu. Ya, Gwinet. Izin ke toilet. Ya, silakan Gwinet. Oke, Bu Maria lanjut. Ini tadi pengertiannya. Ya, contohnya apa ya permainan tradisional yang pertama bisa dilihat di buku paket halaman 5. Ya, lihat buku paket halaman 5. Nah, ini jalan ke samping. ya, nanti dulu ya. Ini yang pertama bermain benteng. Ada yang pernah dengar nggak bermain benteng itu kayak mana ya? Kayak ngebuat istana-istana gitu kan? Membuat istana? Emangnya kita di pantai?
Kira-kira itu ya Gerald ya, yang di bayangannya Gerald. Iya, benteng. Coba lihat gambar yang ada di layar. Kira-kira dia bikin istana nggak? Bu, maaf, wifi saya nge-lag. Yang ngelek-ngelek nggak apa-apa nanti yang Bukan 5. Yang 5 berjalan ke samping. ya, apa dulu ini bermain benteng tadi kata Gerald yang bikin bangunan. Benar nggak? Bu, izin ke toilet. Ya, silakan. Kayak istana. Istana katanya Gerald ya. Ini lain lagi ya, bermain benteng ini dia permainannya kejar-kejaran. Ya, bentengnya itu bukan istana ya, tapi dia coba lihat nih di layar. Nih, yang ada tiang kayu ini namanya benteng. Ya. Jadi, kalau kita mau bermain benteng ini, kita harus bagi kelompok dulu. Nah, kita harus bagi 2 kelompok. Atau tim A, yang satunya tim B. Berapa pesertanya? Tergantung berapa. Misalnya di kelas 2B atau 2C ada 20 orang, maka kita bagi pesertanya sebanyak 10 ya. Jadi rata ya. Kemudian satu tim atau satu kelompok dia memiliki 1 benteng. Ini tadi bentengnya ya, bukan bangunan ya. Gerald, nih bentengnya yang kayu tiang ini. Jadi satu kelompok. Nanti kalau kita kena bentengnya, yang tim A-nya itu menang ya? Ya, sebentar Ibu Maria jelasi. Gerald sudah mulai tahu ya. Jadi satu tim atau satu kelompok memiliki 1 benteng atau tempat berlindung. Ya. Terus tim A dan tim B ya. Misalnya timnya tim A, tim B. Masing-masing mereka punya 1 benteng. Nah, mereka harus menjaga benteng mereka supaya tidak tersentuh oleh musuhnya. Ya. Jadi tim A harus menjaga bentengnya tim A supaya tim B tidak menyentuh bentengnya tim A. Kalau dia menyentuh, kalau menyentuh apa yang terjadi? Kalau musuh berhasil menyentuh bentengnya lawan, maka musuhnya menang. Jadi kita harus berusaha menjaga benteng kita dan merebut benteng musuh dengan cara menyentuh. Tetapi ini kan ada yang jaga ya. Bentengnya tidak akan dibiarkan begitu aja. Jadi ada yang jaga. Kemudian kalau misalnya si musuh berhasil menyentuh lawan, menyentuh orangnya ya. Kalau dia berhasil menyentuh orangnya, maka yang tersentuh ini harus berhenti, tidak main. Dia harus berdiri di pinggiran dekat benteng musuh. Dia harus jaga, kemudian dia harus minta tolong dengan teman yang lain. Dengan cara merentangkan tangannya. Nanti temannya akan menyentuh tangan temanmu yang jaga tadi, baru dia boleh kembali main lagi. Ya, tapi kalau musuhnya berhasil menyentuh benteng lawannya, maka si musuh dia menang ya, begitu ya. Jadi ini rebut-rebutan benteng. Tapi bentengnya dijagai sama tim masing-masing. Jadi ini mainnya kejar-kejaran ya Gerald ya, bukan kita bangun istana ya. Oke, Gerald? Ini ada videonya, silakan diperhatikan videonya ya. Enggak ya? Ya, jadi ini pesertanya lumayan banyak. Jadi kita harus mengenal mana sih teman kita, mana musuh kita. Jangan sampai salah ya. Jangan sampai salah menyentuh teman sendiri. Dikira lawan, ternyata teman sendiri ya. Jadi ini mereka, kita kan jaraknya lumayan lah. 2 meter mungkin. Kasih jarak bentengnya. Baru mereka harus menyentuh musuh atau merebut bentengnya. Jadi ini rebut-rebutan. Jadi ini gerak lari ya, gerak lokomotor yang dilakukan sama mereka ya. Nanti kalau kita main ini di sekolah pasti nanti bajunya ditulisin A sama B. Ya, kalau di sekolah bisa kita mainnya karena lapangannya cukup luas ya. Jadi kalau misalnya nggak ada tiang bentengnya, kita bisa gunakan yang lain. Misalnya batu atau kun atau botol yang dijadikan benteng ya, nggak mesti kayu ya bentengnya ya. Ya, itu ya Bu untuk guru. ya.
ada itu ininya boleh kah pakai orang aja? Pakai arang aja? Boleh. Orang. Barang-barang yang apa aja, misalnya botol, ditaruh di tempat jadikan tiang gitu ya. Atau Orang nggak benda boleh, yang lainnya ya. Orang nggak boleh kah? Arang? Orang, kasihan dong orangnya nanti capek berdiri ya. Kalau bisa benda ya, kalau nggak ada tiang kita pakai botol bekas atau pakai kun kalau di sekolah ya. Oke, ini yang pertama ya tentang permainan benteng ya. Jadi ada bayangannya. Jadi mereka merebut bentengnya musuh, bukan benteng sendiri yang direbut ya. Next. Ibu. Bu. Ya, Christian. Kalau sistem saya habis, saya bisa jadi tiang aja. Ya, oke. Ibu Maria lanjut di permainan balap bakyak. Ada yang pernah lihat permainan ini? Pernah pas TKB main. Oh, pas TK ya. Itu ada di halaman 7. Coba lihat dulu halaman 7. Kelas kecil. Ya, di TK. Kelas kecil. Ya, mungkin di TK ada yang pernah main, tapi ada yang nggak berani main ya. Waktu TK, tapi Ya, waktu TK ya. Nah, kira-kira ya oke. Ibu Maria jelasin dulu ya. Kira-kira permainan balap bakyak ini apa sih namanya? Ini apa? Terbuat dari apa ini? Kayu panjang. Kayu panjang atau disebut dengan sendalnya ya. Jadi sendalnya ini panjang. Ya, enggak cuma satu orang aja yang make ya. 3. Nah, bisa 3. Nah, jadi namanya tadi itu adalah sandal kayu panjang. Biasanya satu kelompok itu terdiri dari 3 sampai 4 orang, tergantung nanti injakannya ada berapa ya. Tapi rata-rata kadang hanya 3, jadi berarti 3 pasang aja yang ada di. Given pernah main itu tapi enggak. Ya, jadi ya Given ya. Oke, ini jadi 3 sampai 4 orang aja yang satu tim. Kemudian bagaimana caranya? Nah, kita harus melangkahkan kaki kita secara bersama-sama supaya tidak jatuh. Coba bayangkan misalnya 3 orang ini itu kalian. Ya, terserah siapakah, Given kah, Alista kah, Gustian lah, pokoknya dibayangkan. Kemudian misalnya kalian mau melangkah ini. Sandal kayu panjang itu pakai raksasa. Ya, Gerald. Misalnya yang depan ini melangkah kakinya kanan duluan, tapi yang tengah maunya kaki kiri. Nah, yang belakang jadi bingung, mau depan, mau ke kanan dulu atau yang kiri dulu melangkah. Ya, jadi mereka ini nggak bisa sama-sama. Jadi harus ada yang mau kiri, ada yang mau kanan. Kalau kiri kanan langkahnya bisa nggak? Nggak. Apa yang terjadi kalau kakinya nggak sama? Bisa jatuh. Jatuh. Makanya kita harus melangkahkan kedua kaki kita bersama-sama ya. Nih, permainan bakyak ini itu membutuhkan yang namanya keseimbangan. Ya, seimbang. Makanya melangkahnya harus sama-sama supaya tidak jatuh. Kemudian butuh yang namanya kerjasama supaya apa? Yo, kerjasama dibutuhkan waktu kita lagi lomba supaya apa? Biar kita tidak jatuh. Selain tidak jatuh, Bisa menang. ya, supaya kita menang ya. Jadi kita kerjasama. Ayo, kakinya yang kanan dulu, baru kakinya yang kiri. Jadi nanti ada salah satu yang kasih tahu kodenya supaya kita bisa kompak untuk melangkahnya ya. Seperti itu ya. Ini videonya. Silakan diperhatikan. Ayo, jangan ada yang baring-baring ya. Lemes ya. Ya, ini ya. Jadi ini kalau yang di video ini ada 4 orang ya, satu kelompok. Nah, jadi mereka harus melangkahkan kakinya bersama-sama. Kalau nggak sama-sama nanti dia jatuh ya, seperti yang tim yang satunya lagi itu ya. Nah, kalau dia kompak maka dia bisa menang sampai garis finish. Seperti itu ya untuk permainannya bakyak ya. Kita ulang lagi sekali lagi. Nah, kiri, kanan, boleh juga pakai suara
kiri kanan gitu. Jadi teman kelompoknya bisa dengar aba-abanya ya. Harus kerjasama, terus keseimbangannya harus dijaga. Ya, itu contoh untuk yang permainan bakyak. Sekarang kita di halaman 9. Ada permainan apa ini? Mainan balap karung. Nah, ada yang pernah mainkan seperti ini enggak? Belum pernah coba sih. Ada yang pernah lomba atau pernah nonton? Pernah lihat? Oh, ada yang pernah, ada yang enggak ya? Lomba kayak gitu. Ya, ini namanya permainan balap karung. Kita menggunakan karung bekas ya. Bukan sarung loh ini ya, tapi ini karung. Nah, bagaimana cara mainnya? Ada yang tahu nggak? Loncat-loncat katanya ya. Ya betul, ini mainnya dengan cara loncat-loncat. Sebentar ya. Ya, ini dia. Jadi kita masuk dulu ke dalam karungnya. Nih, seperti gambar yang pertama. Masukkan kakinya dua-dua ya, jangan cuma satu, dua-dua. Kemudian kita pegang ujung atas karungnya dengan kedua tangan. Pegang kuat-kuat supaya nanti karungnya tidak terturun ya, seperti itu ya. Kemudian kita loncat dengan hati-hati supaya apa? Supaya tidak jatuh. Kalau kamu nanti jatuh, kamu akan kebalap sama musuhmu ya. Jadi kita mulai biasanya dari garis start sampai garis finish. Ya, lompat dengan sekuat mungkin ya supaya kalian menang ya, seperti itu ya. Kemudian permainan balap karung ini dapat melatih yang namanya kekuatan otot kaki. Kenapa sih otot kaki? Ada yang tahu nggak? Karena itu loncat-loncat. Iya, karena kita loncat-loncat ya. Betul nggak kalau dibilang permainan balap karung dapat melatih otot tangan? Benar nggak itu? Enggak ya, jadi itu dapat melatih kekuatan otot kaki. Kalau tangan kan dia hanya memegang karungnya ya. Kemudian balap karung juga dapat melatih kelincahan. Kenapa lincah? Ada yang tahu nggak kenapa dibilang lincah? Karena loncat. Ya karena loncat. Kita harus lincah ya, seperti kita lari. Tapi kalau Loncatnya cepat. ya karena balap karung kita hanya loncat-loncat tapi dengan cepat, secepat mungkin. Jadi kita bisa menang sampai garis finish. Ini videonya ya. Kasian juga ya ini orang. Ya, silakan dilihat videonya. Karungnya. Ya, ini jadi ada beberapa anak, dia berdiri dulu di garis start. Nanti kemudian gurunya membunyikan fluid. Nah, karungnya ada di pojok sana ya, di garis yang sudah dikasih ya. Pas bunyi fluid, maka mereka harus berlari, masuk ke dalam karung. Nah, jangan lupa dipegang karungnya kuat-kuat. Kemudian mulai loncat ke garis yang awal tadi, kemudian kembali ke garis finish. Nah, kalau dia tidak seimbang nih, seperti yang ini ya, jatuh ya. Nah, jadi kita harus bisa jaga keseimbangan kita. Nah, kalau dia ya duluan sampai, maka dia jadi pemenangnya. Kalau dia tidak seimbang ini terguling-guling dia jatuh ya. Ada video satu lagi. Nah, nih lihatlah, dia lincah kan? Makanya lompatannya jauh-jauh supaya dia cepat. Nah, terus dia bisa menjaga keseimbangan tubuhnya ya. Ya, itu dia tadi materinya Ibu Maria. 15. Ya. Any question? Ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada, Bu. Kenapa tidak ada? Banyak kalau balap karung itu harus. Ya, Gerald dulu. Ayo Gerald. Silakan. Apa? Dia mau tanya 2 pertanyaan. Ya. Kita boleh lari dulu, habis itu masukin karungnya ke kaki.
Habis itu kita loncat lagi ke garis awal. Ya, loncat garis baru kembali. Nah, ya. Terserah panitianya atau gurunya mau berapa kali bolak-balik ya. Jadi masuk. Biasanya emang gitu. Kita enggak langsung pakai karungnya, tapi karungnya ditaruh dulu. Kita berdiri di garis awal, baru pas bunyi peluitnya cepat-cepat kita lari mendatangi karung kita. Baru kita masuk. Ingat, ujung karungnya dipegang dengan kedua tangan dengan kuat supaya nanti karungnya tidak jatuh-jatuh ya. Terus tadi yang dibilang membutuhkan yang namanya kelincahan. Ya benar, karena kita harus loncat dengan secepat mungkin kayak kita mau lari ya, seperti itu ya. Nah, biasanya bentar ya Gio, bentar ya. Biasanya balap karung itu dia dilakukan waktu 17 Agustus. Di sekolah masih sering. Kadang kalau di lingkungan rumah kita kalau ada 17-an pasti ada yang namanya balap karung ya. Kenapa? Panjat pinang. Nah, kalau panjat pinang lain lagi ya. Oke, Gio, silakan Gio. Balap karung itu yang berapa kali? Aku tulisannya ponsel. Yang lain diam dulu ya. Gio mau bertanya, apa tadi bisa diulangi Gio? Ibu Maria kurang jelas. Balap karung kenapa? Berapa kali bisanya? Oh, berapa kali? Tergantung. Misalnya Ibu Maria suruh 2 kali putaran atau 2 kali bolak-balik. Nah, maka dia harus sampai 100. Mana bisa sampai 100? Enggak ya. Nanti kita malah pingsan ya. Paling dia 2 kali putaran. Tapi kan dia dikasih jarak. Ada yang sampai 2 meter atau lebih ya. Tergantung ya. Ada lagi selain Gio? 240. 240. Siapa lagi yang mau bertanya? Edel, Bu. Ya, Edel. Silakan Edel. Kalau lompat karungnya itu karungnya beli di mana? Oh, kalau lompat karung, beli karungnya di mana? Nah, biasanya itu karungnya karung yang tadi warna coklat itu biasanya karungnya bekas kita, kalau misalnya anak-anak pernah lihat di pasar. Kalau orang bungkus sayur banyak itu pakai karung itu, karung boni. Bisa juga kita lombanya pakai karung tempat beras. Pernah enggak lihat mama papanya beli beras sekarung? Nah, itu karungnya kita juga bisa pakai untuk balap karung ya. Kalau enggak ada karung yang warna coklat. Ayo coba Beli karungnya di pasar. Ada yang jual. Plastik. Ya, Timothy, kenapa Timothy? Itu dari plastik boleh kah? Buangan sampah. Plastik nanti cepat robek. Sekali gesek kena batu-batu langsung sobek nanti plastiknya ya. Jadi usahakan pakai karung. Jadi enggak terlalu lecet kaki kita ya. Bagus lagi memang karung yang tadi warna coklat tadi karena dia bentuknya kayak jaring-jaring kain gitu. Nah, tapi kalau yang dia karungnya tempat beras, nah dia kayak model agak plastik tapi bukan plastik tempat sampah ya. Oke, selain Timothy ada lagi? Jos, silakan Jos. Habis itu nanti Vincentia ya. Apa Jos? Beli bakiyaknya di mana ya? Beli bakiyaknya di mana? Kalau kita di sekolah kita sudah ada ya, karena kita kan olahraga, ada juga yang olahraga bakiyak. Tapi kalau misalnya mau beli sendiri, misalnya mau untuk olahraga sendiri di rumah ya, belinya di peralatan atau toko olahraga, Jos. Ada itu di toko. Kalau enggak, kalau misalnya papa bisa bikin sendiri, bisa cari papan yang rata, terus nanti yang tempat injakannya kan dikasih dengan itu, karet bekas, ban bekas gitu, Jos. Ada lagi, Jos? Kalau mau beli ya di toko tempat olahraga, tapi kalau misalnya mau ya untuk main-main sama keluarga, nanti bisa bikin sendiri, Jos. Itu bisa dibikin dari papan ya. Ada lagi? Selain balap karung, tadi kan permainannya ada yang benteng, ada yang bakiak. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Bisa, Bu.
Ya, Michelle. Oh iya, tadi Vincentia belum ya. Michelle, apa Michelle? Kalau lompat tali itu bisa pakai karet nggak? Nah, ya sebenarnya juga dia termasuk permainan tradisional. Iya, kalau lompat tali pakai apa, Michelle? Karet. Iya, pakai karet. Karet gelang, Michelle. Ini Ibu Maria punya ini contohnya. Nih, namanya karet sayur atau karet gelang. Biasanya kalau kita beli sayur kan pasti dia diikat nih. Ya. Jadi kita harus punya banyak, kita kepang-kepang. Boleh kepang 1 atau kepang 2 supaya panjang sampai panjang kira-kira semeter lebih. Nah, ya. Tapi kalau mau simple lagi kan ada yang jual yang namanya tali skipping. Pernah lihat nggak tali skipping? Nggak pernah. Nah, itu juga bisa untuk lompat. Tapi kalau lompat skipping itu biasanya untuk yang sendiri lompatnya. Kalau yang karet ini bisa yang ada yang jaga 2 orang atau main sendiri juga bisa. Terus lebih enak pakai karet gelang, enggak terlalu sakit. Kalau tali skipping dia terasa kalau kita kena di kaki sakit. Karena dia kan plastiknya tebal tuh. Kalau ini enggak sakit. Kalau mau latihan silakan pakai itu kayak Edelweiss. Nah, tali karetnya yang banyak di kepang-kepang. Nah, yang punya jos tali skipping. Nah, kalau kena kaki lumayan sakit itu. Nah, ya seperti itu ya tuh. Gerald sudah ada ya. Di rumah bisa dicoba lompat sendiri atau ada temannya, nanti temannya yang putarkan atau dipegang ya seperti itu ya. Nggak punya. Ya. Punya Evander? Nggak punya. Kalau nggak punya enggak apa-apa ya. Siapa tahu nanti Mama sering beli-beli sayur, terus ketemu karet, ya kan? Kumpuli aja karetnya. Dikumpuli banyak-banyak. Koleksi banyak karet. Ya, koleksi aja banyak-banyak ya. Oke, ada lagi pertanyaannya? Udah dibuat semua, nggak tahu kemana. Oh, sudah ada ya kemarin Timothy ya. Dijual juga ada ini. Dijual banyak seplastik. Ya, Evander kenapa? Aku kayaknya pernah pas TK itu, aku punya 5, tapi udah habis. Udah habis. Sudah Udah habis gak ya. ada lagi. Udah hilang. Aku jadiin tembakan. Oke, ada bertanya lagi. Kalau enggak Ibu Maria yang bertanya. Oh, Vincentia tadi kayaknya pertama angkat tangan. Ada belum bertanya Vincentia? Vincentia mau bertanya? Enggak, Ibu Maria suka loh yang bertanya-tanya. Tapi yang seputar materi kita ya. Ada lagi? Any question? Seperti gambar Tom and Jerry tadi? Bu, aku pas. Ada? Bu, Ya. aku suka banget nonton Tom and Jerry itu. Suka banget aku. Ya, oke, itu boleh ditonton ya untuk kalian. Oke, kalau gitu Ibu Maria yang bertanya ya. Sepertinya kalian kehabisan pertanyaan, sekarang Ibu Maria yang bertanya. Kenapa saya? Silakan. Tom and Jerry biasanya olahraga lari. Iya, Tom and Jerry kan kejar-kejaran. Sama kayak saya mungkin kejar-kejaran sama siapa? Itu yang sebelah. Jangan Oke, karena pertanyaannya sudah, Ibu Maria yang bertanya sekarang. Ya, aku belum jawab. Oh, Evander kenapa? Evander? Berarti kalau Tom itu pasti disalah karena anjingnya. Ya, oke ya Ibu Maria nggak bahas film itu dulu ya. Kita bahas ke materi Ibu Maria, boleh? Boleh? Oke, karena waktunya habis sih, tapi Ibu Maria minta dikit lagi ya. Ibu Maria mau kasih 2 pertanyaan deh buat kalian. Oke, siap. Dengar yang bisa jawab, silakan sebut namanya ya, jangan langsung jawab. Kan banyak ini pesertanya, Ibu Maria enggak lihat. Yang pertama ya. Yo, diam dulu. Tadi untuk permainan benteng, satu timnya memiliki berapa benteng? Satu. Semuanya jawab ya. Berapa? Satu. Ada yang 2, ada yang 1. 1 atau 2 jawabannya? Satu. 1. Bentengnya 1. Ya. Kalau permainan benteng tadi berapa tim yang main? 2. Timnya ada 2, tapi
tapi bentengnya satu kelompok ada 1. Bagus. Sekarang permainan bakiak. Satu lagi. Satu kelompok terdiri dari berapa orang? 10. Tiga sampai 4 orang. Kalau 10 panjang sekali sendalnya ya. Ya, jadi 3 sampai 4 orang. Ya, bagus. 2A ya. 2A ya. 2A dan 2B. Oke, terakhir satu lagi. Satu lagi deh. Permainan atau lomba balap karung dapat melatih apa? Otot kaki dan kelincahan. Bukan otot kaki ya, tapi otot kaki dan Oke, semuanya bagus. Ada lagi yang mau bertanya? Saya mau sekolah. Ada. Ya, Ibu Maria mau kasih tugas ya. Oh, apa ya kira-kira tugasnya? Apa? Apa ya? Sudah siap? Siap. Siap, disimak baik-baik. Nanti Ibu Maria akan jelaskan. Belum siap. Inilah dia tugasnya. Sudah? Lakukan gerakan berjalan, kemudian berlari, berjalan 8 langkah. Stop, Ibu Maria yang jelaskan. Yang lain diam, perhatikan supaya nanti tidak ada yang salah ya. Kita mau praktek. Ayo, masih Ibu Maria dengar suara ini. Ya. Seragam sekolah lengkap menggunakan Ibu sepatu Maria yang jelaskan, Gera. besi pendek maksimal 30 detik. Dengan Gerald sudah baca duluan, Gerald ya. Oke, bisa diam dulu ya. Ibu Maria jelaskan karena waktunya sudah mau habis. Jadi nanti kita mau lakukan yang namanya gerak lokomotor, tapi geraknya enggak cuma satu, ada 2 gerakan. lakukan di ruangan yang cukup luas Dan atau bisa berlari ya. dilakukan Jalannya seperti di halaman apa? rumah. Gerald, Gunakan seragam olahraga lengkap. Gerald bisa diam. Gunakan sepatu di videokan dengan gratis. Gerald diam dulu ya, Gerald. Pendek maksimal 30 detik. Dengan layar Makanya nggak dengar nih. jangan lupa Siapa ini yang ngomongin ya? Ya, diam dulu Ibu Maria yang jelasin ya, sebentar ya, biar cepat waktunya ya. Oke, yang pertama, tadi kita melakukan gerakan lokomotor, tadi ada 2, berjalan dan berlari ya. Nanti kalian berjalan sebanyak 8 langkah, tapi bukan jalan biasa ya. Bagaimana kemarin saya jelaskan cara berjalan yang benar, tangannya diayun, kakinya melangkah ya. Kemudian nanti kalian lanjutkan dengan berlari sebanyak 8 langkah. Nah, peraturannya yang pertama, lakukan di ruangan yang cukup luas. Misalnya kalau kalian punya halaman rumah, boleh dilakukan di halaman rumah. Tapi Bu, saya nggak punya halaman rumah kayak mana? Boleh di dalam rumah, tapi cari tempat yang bisa kalian untuk berlari ya. Kemudian yang kedua, peraturannya adalah menggunakan seragam olahraga lengkap. Bajunya, celananya, sama gunakan sepatu. Nanti Ibu Maria nilai. Ya, yang ketiga. Bu, Ersa gak punya sepatunya. Sepatu apa yang punya? Sepatu olahraga yang lain juga boleh ya. Boleh gak pakai sepatu sekolah? Boleh sepatu sekolah. Oke, kemudian yang ketiga. Divideokan dengan durasi pendek. Maksimal 30 detik ya, jangan sampai lebih 1 menit. Kepanjangan nanti ya. Kan cuman langkah berjalan 8. Larinya 8. Ya, nanti jangan lupa kasih tahu untuk videonya. Bentuk HP-nya seperti ini. Bisa dilihat Ibu Maria? Iya, Bu. Nah, ini namanya landscape ya. Melebar. Nah, nanti suruh yang mama atau papa rekam bentuk HP-nya landscape. Nah, nanti anak-anak siap dulu
baru mulai videonya. Nanti anak-anak berjalan sebanyak 8 langkah dengan benar. Kemudian kalau sudah selesai berjalan, videonya boleh di-pause atau di-stopkan dulu. Nanti kalau kalian sudah siap mau lari, videonya dilanjutkan lagi dengan lari. Jadi nanti dia nyambung jadi satu video ya. Oke, sudah paham? Bu Maria, Adil Ya. izin ke toilet. Ya, oke ya. Jangan seperti ini ya kameranya ya, tapi seperti ini ya. Jadi nanti Bu Maria bisa lihat kalian. Ibu, Oke. Ibu mau ke toilet. Ya. Yang keempat, nanti kirimnya di Google Classroom. Bukan di WA ya. Bu, dipukul kapan? Kumpulnya, nah Ibu Maria, kumpulnya kapan? Kalau misalnya kalian sudah bikin hari ini atau nanti sore, bisa langsung dikirim. Tapi kalau misalnya nggak sempat hari ini, Bu, Ibu Maria kasih waktunya sampai hari Sabtu. Paling lambat, tapi nanti kalau dia kumpulnya hari Sabtu, ya poinnya Ibu Maria kurangi. Karena dia telat. Ya, siapa cepat, bagus. Jadi enggak lupa ada PR ya. Sudah paham? Cepat-cepat Paham, Bu. Paham ya? Jadi ada 8 langkah berjalannya, terus 8 langkah larinya. Jadi nanti bisa di-pause dulu videonya, supaya nanti enggak panjang. Jadi sudah siap, baru nanti divideokan lagi. Ya, Evander? Boleh pakai sepatu bebas nggak? Sepatu Ya, bebas. boleh. Ya. Yang penting sepatu ya. Tapi jangan Makasih, sepatu Bu. balet. Siapa tahu yang perempuannya pakai sepatu balet. Sepatu sekolah boleh, sepatu olahraga boleh ya. Ya oke, nanti kameranya jangan lupa gini, landscape. Kumpulnya di Google Class. Nanti habis ini Ibu Maria share materinya sama tugas. Bu, Ya, Erja. nggak apa-apa kah rekamnya pakai sepatu balet? Sepatu sekolahnya di mana? Nggak ada. Takutnya nanti licin sepatu baletnya. Kalau nggak ada sepatu, ya sudah, nggak usah pakai sepatu. Sambil aja. Nggak usah pakai sepatu kalau nggak ada sepatunya ya. Tapi Tapi bukan masa sepatu sepatunya sekolah. nggak ada? Ya sepatu sekolah boleh, sepatu olahraga juga boleh. Kalau nggak ada sepatu, ya sudah, nggak usah pakai sepatu. Tapi kalau ada kan lebih bagus. Ibu Maria poin, oh ini nah lengkap seragamnya. Ya, seperti itu ya. Bisa dipahami? Kenapa Timothy? Suaranya Timothy putus-putus. Sudah paham belum? Kalau sudah paham boleh kasih jempol. Bu, Ya, Erja. Erja, apalagi yang dibingungkan? kalau nggak ada sepatu, nggak pakai Ya. sepatu, terus pakai sandal nggak apa-apa kah memangnya? Sudah, kalau enggak pakai sepatu, ya sudah, pakai apa yang ada sudah. Kalau misalnya di halaman, ya boleh pakai sendal. Tapi kalau di dalam rumah, ya sudah, enggak usah pakai sepatu. Boleh pakai kaos kaki aja di dalam rumah. Oke, sudah paham? Paham, Bu. Ya, jangan lupa tugasnya ya. Kalau enggak sempat hari ini, bisa besok. Tapi paling lambat hari Sabtu. Ya, Bu, ini temannya Alden, Bu. ya Bu. Bu, saya pun habis kirim video ke Classroom, Bu. Ada apa Bu? Bu, saya enggak ngerti ngirim video, ngirim tugas ke Classroom. Oh iya, kalau nggak ngerti nanti Ibu khusus Aldennya kirim ke WA ya. Iya, Bu. Makasih. Ya, yang lain tetap di Google Classroom. Jangan lupa kasih nama ya. Nanti Bu Maria belum hafal ini siapa punya, ini siapa punya. Oke? Bu. Ya, oke. Ada lagi? Kalau nggak ada kita mau tutup. Ada 10-11. Ya, oke. Kita tutup. Ada yang bersedia mau pimpin doa? Geleng-geleng. Geleng-geleng. Ada Cat Citro, silakan. Dia sudah angkat tangan. Yuk, semuanya. Posisinya, sikap mau berdoa, lipat tangan. Tutup mata, silakan Kate. Tuhan Yesus, terima kasih kita udah belajar. Tuhan berkati ya, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Ketemu minggu depan.
Nanti materi Bu Maria share di grup ya. Dadah. Dadah.